Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali untuk mata kuliah Logmat. Babnya adalah penyederhanaan fungsi boolean. Nah, penyederhanaan fungsi boolean kita bisa dapatkan dengan tiga cara. Pertama adalah menggunakan aljabar secara aljabar, kedua menggunakan peta Karnaugh, dan ketiga adalah menggunakan metode Quine-McCloskey atau metode tabulasi. Tetapi di dalam materi kali ini kita akan fokus kepada peta Karnaugh. Seperti itu. Nah, nantinya kita juga akan dibantu dengan sebuah aplikasi ya. Namanya adalah peta Karnaugh Minimizer. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini akan saya share juga di LMS. Kalian nanti bisa mengunduh ya. Jadi ini adalah sebuah aplikasi untuk melihat apakah jawaban kita sudah betul gitu ya menggunakan peta Karnaugh ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, jadi apa sebenarnya metode peta Karnaugh? Metode peta Karnaugh itu sebenarnya adalah metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang bersisian. Jadi sebenarnya menggambarkan peta dari kotak-kotak ya. Dia bikin kotak-kotak. Nah, kotak-kotak yang bersisian itu akan bisa kita gunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Nah, setiap kotak itu merepresentasikan minterm ya. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika mintermnya berbeda satu buah literal. Nah, maka kita akan pakai lagi ya yang sudah kita pelajari apa? Sop ayam Klaten Pak Min 1. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh ya. Jadi untuk peta Karnaugh dua variabel bentuknya akan seperti ini ya. Terus untuk peta Karnaugh tiga variabel, nah bentuknya seperti ini. Kita lihat ya. Jadi kalau dua variabel itu x, y seperti ini ya. Ini 01, ini 01. Ini kalau kita lihat kan dia minterm ya. Minterm itu nilai x-nya itu 1, y-nya 1. Maka x aksen y aksen itu akan menjadi 00 di sini ya. Ini berarti ini M0, ini 01, M1, 10, M2 dan 11 M3. Nah, untuk peta Karnaugh 3 variabel bentuknya adalah seperti yang ada di bawah ya. X, Y, Z. Z-nya yang ke kanan ya. X01, Y-nya 00, 01, 11 dan 10. Perhatikan bahwa ZZ-nya ini bukan 10 terus 11 tapi 1110. Jadi 00, 01, 11, 10. Sedangkan X-nya adalah 01. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi M0, M1, M2, M3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi bentuknya seperti itu. 0, 00, 001, 011, 010, 100, 101, 111, 110. Nah, kita lihat nanti bagaimana penggunaan atau penyederhanaan dari peta Karnaugh itu. Contoh ya, ini ada contohnya. Diberikan tabel kebenaran, gambarkan peta Karnaugh-nya. Tabel kebenarannya seperti ini ya. Ini dari soal ya. Jadi ini tidak kita yang bikin tetapi soal. Kita diberikan soal seperti ini. X, Y, Z 000, fx, y, z-nya seperti ini. Nah, kemudian peta Karnaugh-nya kita gambarkan bagaimana, Pak? Ya tadi, kalau dia tiga variabel ya, maka x, y, z seperti ini. Kita tulis 0, 1, 00, 01, 11, 10. Ya, karena ini adalah SOP ya, sop ayam Klaten Pak Min 1, berarti yang x-nya 1, y-nya 1, z-nya 1 gitu ya. Maka nilainya adalah ini 111, ini x, y, z 1. Oke, dari sini kita terjemahkan
Ya kita tulis saja X, Y, Z nya ini 000 isinya 0, 000 isinya 0, 001 isinya 0, 001 isinya 0, dan seperti itu ya. Kalau yang satu ini apa? 010, kita lihat 010. Nah, seperti itu ya. Jadi dari sini 111 111 yang satu. Kita dapatkan seperti ini petanya ya. Ini adalah dari hasil tabel kebenaran. Nah, berikutnya apa, Pak? Berikutnya adalah kita sederhanakan. Nah, cara penyederhanaannya itu bagaimana? Ya, nanti kita akan lihat ya cara menyederhanakannya ya. Nah, ini sekarang kita coba lihat dulu untuk yang 4 variabel. Kalau 4 variabel 00, 01, 11, 10. Ini juga sama, 00, 01, 11, 10. Jadi seperti ini W, X, Y, Z ya. Kalau tadi kan X, Y, Z, ini W, X, Y, Z. Bentuknya akan seperti ini ya. 0000 itu berarti karena dia SOP ya. Nilainya 1 kalau dia X, Y, Z nya 1. Tapi kalau dia 0 berarti dia X aksen ya. Jadi ini W aksen kali X aksen, Y aksen, Z aksen gitu ya. Karena sum itu adalah sum of product, jadi nilai di dalamnya ini adalah produk perkalian. Nah, maka kita akan menggambarkan peta Karnoff-nya seperti ini ya. Jadi ini sama juga dengan kalau kita melibatkan suku ya, mintemnya itu ya. Jadi nanti M0, M1, M2, M3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya. Sama seperti kita bikin dulu tabel kebenaran sampai ke bawah gitu ya. Kita tulis M0, M1, M2. Nah, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Sama. Nah, lalu bagaimana? Gitu. Bagaimana kita membuat ininya? Membuat fungsinya. Nah, maka kita bisa dapatkan seperti ini. Bisa juga dari sebuah fungsi ya. Sebuah fungsi maka kita bisa bikin petanya. Contohnya kalau di sini fungsi f w x y z diketahuinya adalah w x y aksen z. Nah, berarti ini kita tulis karena SOP maka ini adalah 1101 ya. 11011. Nah, seperti itu ya. Jadi yang fungsi di sini itu adalah angka 1, yang angkanya 1. Berikutnya W, X, Y, Z aksen. Berarti ini 1110. W, X-nya 1110. Nah, seperti itu kita tulis 1 seperti itu ya. W, X aksen, Y aksen, Z aksen. 1000. 1000. Nah, kita tulis 1 kira-kira gitu. W aksen, X aksen, Y aksen, Z 0001 0001. Nah, gitu ya. Dan terakhir adalah W aksen, X, Y, Z aksen 0110 0110. Nah, gitu. Berarti ini nilai satunya kita letakkan di sini, sisanya adalah 0. Kenapa? Karena kita pakai SOP ya, minjem ya. Nah, oke, sebelum ke sini kita ajarkan dulu ya cara menggunakan peta Karnoff-nya ya. Sebentar. Ya, kita lihat dulu ya ininya ya. Kita lihat. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, jadi yang di sini bisa kita lihat ya. Sebenarnya caranya itu dengan mencari yang tadi kotak-kotak yang bersisian. Jadi kita lihat kalau SOP maka kita fokus kepada angka 1. Ini kita lihat yang angkanya 1 ya. Ini saya kasih warna hijau nih ya. 1111. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita tulis di sini adalah X, Y, Z ya. X, Y, Z. Yang pertama adalah ini ya, kita kotain dulu nih, yang bersisian kita kasih sebuah tanda seperti ini ya. Nanti ini ada aturannya, jadi jumlahnya adalah 2 pangkat n ya.
Contoh yang pertama ini kita temukan ini ya, segini. Ini kan berarti dia adalah 0 1 0 gitu ya. X-nya 1, Y-Z-nya adalah 0 1 0 dan satunya adalah ini 1 1 0. Nah, maka kita bisa tulis seperti ini. X Y Z ya, ini adalah X Y Z 0 1 0 dan 1 1 0. Lalu kita cari yang samanya. 0 dan 1 ini kan enggak sama ya. Kalau ini 1 1 ini sama, 0 0 ini sama. Maka yang samanya adalah 1 0. Nah, jadi yang samanya 1 0 sehingga segini ya. Segini ini bisa kita sederhanakan fungsinya menjadi 1 0. Kita ingat kembali sob klaten Pak Min 1 ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai X-nya 1, Y-nya sama dengan 1, Z-nya juga 1. Pokoknya semua yang 1 itu SOP-nya 1 gitu ya. Tapi kalau yang pos kebalikannya, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0 dan sebagainya. Sehingga kita bisa tulis YZ 10 itu sama dengan YZ aksen ya. Nah, berikutnya sekarang yang ini 1 1 1. Ini berarti kan 1 1 1 ya, kita bisa tulis 1 1 1 sama 1 1 0. X Y Z-nya adalah 1 1 0. Dengan menggunakan cara yang sama, ini beda ya. Ini 1 1 1 1 ini sama. Maka berikutnya kita akan mendapatkan XY ya, XY. Nah, karena ini SOP, jadi sum of product perkalian penjumlahan dari perkalian. Berarti ini penjumlahan, ini saya kasih warna merah ya, penjumlahan dari perkalian. Berarti YZ aksen ditambah XY. Nah, ini hasilnya. Lalu ini apa, Pak? Ini apa? Nah, ini apa lalu? Oke, kita lihat kembali ya. Kita lihat kembali. Sebentar, saya siapkan ininya dulu. Tadi saya sudah ceritakan bahwa kita punya ini ya, punya apa namanya itu? Aplikasi ya, Beta Karnov Minimizer. Nah, ini sebenarnya untuk membantu kita memvalidasi apakah hasil perhitungan manual dari Beta Karnov kita sudah betul atau belum, gitu ya. Kita lihat cara penggunaannya bagaimana, Pak. Cara penggunaannya adalah di Beta Karnov ini dia ada berapa variabel ya. Bisa 2, bisa 1 gitu ya. Misalkan kalau kita tadi ada 3 variabel ya. X, Y, Z. Nah, tetapi di sini dia tidak pakai X, Y, Z, pakainya A, B, C. Seperti itu ya. A ini itu sama dengan X. Jadi kalau kita lihat ya, di mana? Di sininya ya. Itu sama dengan apa? X ya. Sebentar. Jadi A itu sama dengan X, B-nya itu sama dengan Y ya. Lalu C-nya adalah sama dengan Z ya. Ini X, Y, Z. Perhatikan di pen ya. Di pennya itu saya tulis ABC-nya adalah X, Y, Z. Kemudian kita isikan yang nilainya adalah 1. Kita lihat kembali di slide ya. Sebentar, saya carikan dulu. Nah, kita kembali di slide. Nah, slide-nya tadi yang nilainya 1 gitu ya. Dan nilainya 1 ini ada di mana tadi? 0 1 0 1 1 0 dan 1 1 1. Ada di sini ya. Maka ini bisa kita isikan 1 1 1. Kita coba kembali ke yang Beta Karnov-nya seperti itu. Kita isikan nilai satunya itu ada di 0 1 0 ya. Kita isikan di 0 1 0 ya. 0 1 0. Nah, ini berarti nilainya 1. Sorry. Ini harus diklik dulu kayaknya ya. Nah, ini nilainya 1. Berikutnya adalah ini kan 0 ya.
ini 0, ini 0, 0, 0, 0, 0. Itu dulu kita isikan. Lalu mana tadi, kita kembali lagi 1, 1, 1 dan 1, 1, 0 ya. Kita lihat di sini 1, 1, 1 dan 1, 1, 0. Oke, kita kembali ke sini 1, 1, 1 dan 1, 1, 0. Nah, seperti ini ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya tipe solusinya adalah sum of product. Nah, kita lihat di sini solusinya adalah sum of product. Ya, ini sum of product dan kita solve. Nah, maka akan muncul nih hasil solusinya. Hasil solusinya menunjukkan di sini adalah B C komplement tambah AB ya. Kalian bisa lihat ya di pen saya. Jadi di situ hasilnya adalah mana tadi, B C komplement tambah AB ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dengan tadi bahwa A, B, C-nya itu adalah X, Y, Z, maka B-nya itu sama dengan Y, C aksen atau C komplement sama dengan Z ya, ditambah X, Y, A, B ya. A-nya jadi X, B-nya jadi Y. Maka hasilnya sama kan ya? Ya. Nah, itu caranya ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi peta Karnaugh Minimizer untuk melihat apakah hasilnya sama gitu ya, hasil penyederhanaan fungsi booleannya itu sudah betul atau tidak gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita coba kembali ke slide lagi. Nah, itu caranya. Terus kita sampai mana sih? Nah, untuk latihan soal mungkin kita akan bahas di sesi yang di kelas saja ya. Kita akan bahas di sesi kelas. Jadi sama caranya dengan tadi ya. Ini kita gambarkan petanya dulu, kemudian ininya apa namanya itu baru diminimasi. Ini latihan soal semua ya. Nah, jadi ya ini akan kita bahas di kelas saja untuk yang ini ya. Berikutnya adalah teknik minimasi peta Karnaugh 1. Nah, menggabungkan kotak-kotak yang bersisian ya. Kotak-kotak yang berseberangan dianggap sebagai kotak-kotak yang bersisian. Caranya adalah ini tadi ya. Nah, ini perhatikan bahwa yang angkanya sama adalah kolom yang angkanya sama kan ini ya, WW01 dan WXYZ 0001 dan 0011. Kita tulis seperti ini. Yang sama adalah 1, 0, 0. Nah, sehingga nantinya hasilnya yang lebih sederhana adalah W, karena ini 0 berarti W aksen kali X aksen kali Z. Seperti ini. Nah, begitupun juga dengan ini ya. Ini karena dia angka satunya bersisian dan 4 ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini. 1101 WXYZ nya adalah 1101. Kita tulis 1100 ya, 1100 1101 1111 dan 1110 seperti ini. Hasilnya adalah ini 1, ini 1. Ininya berbeda ya. Nah, maka dari 4 buah 4 buah ubah itu atau fungsi itu ya, maka kita bisa sederhanakan menjadi hanya WX saja, sehingga kita hasil akhirnya ini nanti ada 2 buah ini kan SOP ya, sum of product ya. Jadi 2 buah kita namakan fungsi gitu ya, W aksen X aksen Z ditambah WX seperti itu. Nah, ini ada catatannya. Bentuklah persegi panjang sedemikian sehingga mencakup sebanyak-banyaknya angka 1. Tapi jumlah angka satunya harus 2
pangkat n ya. Seperti 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini ya, kalau 3 kan nggak bisa ya. Ya. Caranya adalah dengan 22, membentuk 2 dan 2. Nah, ini caranya. Ini sama tadi ya, 01, 01, kita tulis 01, 01, 01, 11. Berikutnya yang sama adalah W aksen, X, dan Z ya. Nah, berikutnya ini ya. Ini berarti kita tulis 01, 11 dan 01, 10. Yang sama adalah W aksen, X, Y gitu ya. Sehingga hasil akhirnya adalah W aksen XZ ditambah W aksen XY seperti itu. Nah, ini kalian bisa juga validasi dengan menggunakan tadi peta Karnaugh minimizer ya. Nah, ini kalau ini bisa kita ini ya, kasih seperti ini. Kemudian berikutnya ini dulu kita jabarkan dulu ya. 01, 01, 0111, 1101 dan terakhir adalah 1111. Seperti ini. Pak, kenapa kok tidak langsung aja segini gitu ya? Tidak boleh ya. Aturannya adalah 2 pangkat n. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tidak boleh. Jadi harus dibentuk 2 pangkat n. Bisa 2, 4, sama 8 ya. Kalau 8 nggak bisa, yang paling mungkin adalah bentuk 4, 4. Kalau 22 bagaimana Pak? 22 masih terlalu kecil gitu. Karena kita bisa masih punya yang 4 gitu ya. Maka seperti ini kita kita kasih kotak dulu. Berikutnya ini adalah X dan Z ya. Kita minimasi sehingga menjadi XZ. Berikutnya yang ini 1111. Nah, ini adalah XY. Jadi hasil akhirnya adalah XZ ditambah XY. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya. Jadi fungsi f, w, x, y, z yang paling sederhana adalah xy ditambah xy. Xz ditambah xy. Nah, sebenarnya kenapa sih Pak kita perlu menyederhanakan ini? Karena gini, kalau lebih intinya itu gini, hasil akhir dari boolean ini kan fungsi boolean ya. Fungsi boolean ini kan hasilnya adalah 1 atau 0 ya. Nah, kalau kita tidak sederhanakan, maka sebenarnya kombinasinya ini kan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita ingat kembali di rangkaian yang gerbang logika kemarin. Jadi banyak kabel ya, kita harus nulis W, X, Y, Z, kita narik gitu ya. Terus kita narik digambar. Nah, akan banyak sekali rangkaian di situ. Tapi kalau kita sederhanakan, maka dengan hasil output boolean yang sama ya, kombinasi boolean yang sama, kita kabelnya lebih sederhana, rangkaiannya lebih sederhana. Nah, itu maksudnya. Jadi daripada bikin sesuatu yang kompleks tadi, sebenarnya dengan hasil yang sama kita bisa minimalisir si kabel-kabel itu tadi, rangkaian tadi menjadi lebih sederhana tapi hasilnya sama. Gitu, kira-kira itu. Jadi ini yang dimaksud dengan penyederhanaan fungsi boolean. Nah, ini berikutnya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini 1, 2, 3, ini 8, ini 6 ya, 6. Paling jadinya seperti apa? Ya, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Berikutnya ini dulu dijabarkan. Nah, ini dijabarkan ya, jadi X, Y aksen Z ya. Dengan cara yang sama tadi, kita dapatkan Y aksen Z. Berikutnya adalah 111 ini adalah XY. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ini? Apakah perlu ini, Pak? Jawabannya adalah tidak ya. Kenapa? Karena semua minterm sudah dikombinasikan. Jadi mintermnya ini semua sudah dikombinasikan, 1111 dan 1111. Sehingga cukup 2 saja, yang warna merah dan warna biru saja. Nah, contoh, tentukan bentuk sederhana dari fungsi boolean yang merepresentasikan
tabel kebenaran dalam bentuk SOP dan POS. Nah, solusinya seperti ini. Sama kayak tadi ya. Kita lihat yang angka 1. Satunya ada di 001 ya. X, Y, Z. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Nah, seperti ini kita dapat 1. Berikutnya adalah ini yang angka 1 ada di 011. 011. Oke. Dengan cara yang sama, yang di bawah ini kita bisa dapatkan, kita tulis di sini ya, 1011, 100 dan 110. Oke, berikutnya kita minimasi. Yang paling mungkin adalah ini ya, dan ini ya. Ininya boleh ya. Pak, ini kan nggak nyambung, ada ini. Tapi kita bisa sebenarnya ini nyambung ya. Jadi 110 ini nyambung. Jadi yang ininya itu kita bisa sambungin. Nah, ini tuh sebenarnya nyambung ke sini. Gitu. Jadi boleh ya. Nah, sehingga bisa kita dapatkan tadi 001 dan 011 yang sama adalah angka 1 di belakangnya dan angka berapa? 001. Nah, 0-nya ya yang di depan ya. Jadi X aksen dan Z ya. Ditambah, nah kalau ini 100 dan 110. Yang sama adalah angka 1 di depan, berarti X. 0 ini enggak sama, 0 yang di belakang sama ya. Yang karakter ketiga berarti X Z aksen. Nah, seperti itu. Jadi X aksen Z ditambah X Z aksen. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana kalau kita pakai pos, Pak? Kalau pos itu kebalikannya ya, berlaku kebalikannya. Jadi ininya sama ya. Kalau yang angka 1 kita tuliskan seperti ini, tetapi yang kita kasih kotak ya, yang bersisiannya adalah nolnya. Sehingga bentuknya seperti ini. Jadi ini 0 dan ini 0. Sama ya. Karena dia POS itu product of sum, jadi perkalian dari penjumlahan, maka bentuknya adalah seperti ini. Ini 00 dan 010 ya. Kita ingat kalau pos itu X-nya 0 itu adalah X-nya adalah 0 ya, bukan X-nya 1. Sehingga 000 dan 010 yang sama adalah pertama 0-nya ya. 0 berarti ini bukan X aksen ya, karena dia pos maka X biasa, X terus ditambah dengan yang sama apa? Oh, karakter ketiganya Z ya. X ditambah Z. Nah, seperti ini dikali dengan ini ya. 101 dan 111. Yang sama apa? Yang sama satunya. Berarti satunya ini adalah X aksen. Terus berikutnya yang sama adalah karakter ketiga Z aksen. Berarti X aksen tambah Z aksen. Berarti hasilnya apa? Sederhana tadi, yang paling sederhana. Hasilnya adalah X tambah Z dikali X aksen tambah Z aksen. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini latihan soal. Nanti kita bahas saja di kelas ya, di sesi praktek. Ini sesi teori dulu. Nah, maka ini contoh ya. Andaikan suatu tabel kebenaran telah diterjemahkan ke peta Karnaugh, maka sederhanakan fungsi boolean yang bersesuaian sesederhana mungkin. Nah, ini berarti kan ini ya. Terus ini dan ini. Nah, nanti dengan cara yang sama tadi kita dapatkan seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini sama, ini contoh ya. Dari sini ada 4 ubah, terus kita ini kan ya. Nah, kita bikin petanya dulu. Kemudian kita kasih kotak ya. Ini ya. Mana lagi? Nah, ini kita sebarkan dulu ya. Ini jadi karena ini sama ya. Kan sama semua nih. Sebenarnya ini kita tinggal lihat ininya aja ya. YZ ya. Berikutnya adalah ini ya. Kenapa Pak? Karena kalau ini sendiri kan gak mungkin ya. Dia pasti harus butuh yang persisian ya. Maka 0111 dan 0110 yang sama adalah 0 di depan ya.
0 1 0 dan 1 ya. 0 1 1 kayaknya yang sama ya. Berarti ini adalah W aksen X Y, W aksen X Y. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ini ya. Ini kenapa enggak ini Pak? Kalau ininya enggak, karena 3 ya. Jadi ini kita tidak pakai ini dulu ya. Ini jadinya adalah W X aksen Y. Nah, ini kita pakai persisian dengan yang sisi sini ya. Seperti itu. Jadinya X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, kira-kira gitu. Jadi hasil akhirnya adalah YZ tambah W aksen XY tambah W X aksen Y tambah X aksen Y aksen Z aksen. Kira-kira itu ya. Sesuai dengan ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ya, ini latihan soal. Oke, mungkin itu dulu ya ininya ya. Ini mungkin kita bahas di sesi ini aja ya, kelas saja ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.